Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, akhirnya Onana resmi ke Manchester United. Kita bisa lihat foto-foto dia berada di markas MU, sahabat Bob. Nah, sebelum gue lanjut, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, seperti di video gue sebelumnya, Onana sudah mengucapkan perpisahan dengan fans Inter. Semua yang berhubungan dengan Inter. Dan ternyata biaya yang dikeluarkan MU untuk Onana adalah 52.500.000 itu cash dan 5 jutanya itu bonus. Dan kemungkinan untuk pencapaian 57,5 juta itu lebih gampang, sahabat Bob. Jadi Inter cuan 57,5 juta euro untuk seorang Onana. Kita kehilangan, tapi ya sudah, yang namanya sepak bola modern, datang dan pergi pemain itu sudah biasa. Sekali lagi, sukses buat Onana. Terus siapa nih sekarang? Onana masuk ke MU, De Gea keluar dari MU bebas kontrak. Nah, sekarang Inter sudah mengajukan penawaran untuk De Gea. Nah, De Gea ini gajinya kurang lebih sekitar 10 juta euro, sahabat Bob. Dan Inter telah menawar 5 juta untuk De Gea. Kemungkinan De Gea tidak mau, sahabat Bob. Kemungkinan dia bisa bermain di klub Liga Pro Arab Saudi. Nah, ini kan memang De Gea ini masih bagus ya, tapi kalau dibandingkan refleksnya dengan Onana masih jauh lah. Karena ya faktor usia dan Onana juga masih muda. Jadi kalau Inter menawar De Gea, ya menurut gua sah-sah aja. Tapi ya kalau De Gea pengen bermain di Italia, ya inilah kesempatan dia untuk menjadi kiper utama. Kalau dari De Gea kita lanjut ke Sommer. Nah, kemarin Sommer sudah mau selangkah lagi ke Inter. Ternyata Tuchel belum memberi izin karena kiper utamanya Bayern Munchen ini kan belum begitu sembuh total. Terus dia juga lagi mengincar Mama Darvis. Nah, iya, Mama Darvis ya, yang yang kiper dari Valencia. Dan ini juga belum kayaknya belum jadi gitu loh. Dan akhirnya si Sommer dilarang untuk keluar dulu dari Bayern Munchen. Nah, ini kan jadi bikin repot Inter, benar nggak? Nah, gimana dong? Onana keluar, Handanovic keluar, terus Kordas keluar. Kita nggak ada kiper 1-3 loh. Sekarang dengan kemarin kita hanya berlatih dengan Filip Stankovic dan De Gennaro. Nah, ini jadi PR yang harus segera diselesaikan. Kemarin juga direktur Shakhtar Donetsk ada di markas Inter untuk membahas Trubin. Nah, Trubin ini memang bukan dari 30 juta, sekarang menjadi 20 juta, bahkan mungkin 18 juta. Inter sudah menawar 15 juta dan hak dapat persenan kalau kita menjual nanti si Trubin gitu loh. Kita tunggulah, sahabat Bob, bagaimana, apa Trubin bisa masuk atau tidak. Tapi melihat intensitasnya, kemungkinan Trubin bisa masuk ke Inter, sahabat Bob. Nah, Sommer semua tergantung dari Tuchel. Kalau memang Tuchel mengizinkan, ya harusnya si Sommer ini bisa ikut pramusim ke Jepang, sahabat Bob. Kita tunggu, sahabat Bob. Jadi benar-benar Inter harus cepat untuk mendapatkan kiper. Nah, untuk striker kita kemarin ternyata si Morata katanya lebih dekat ke Roma. Nggak apa-apa juga sih. Kalau gue pribadi tidak begitu expect untuk Morata. Ya mungkin sahabat Bob juga begitu ya. Gue nggak terlalu suka. Ya memang benar. Kalau menurut gue dengan usia mau 31 tahun, harga 21 juta, belum gajinya juga tinggi. Nah, kemungkinan Inter tetap utama yang dikejar adalah Balogun. Nah, Inter dengan dana yang kemarin disiapkan untuk Lukaku sekitar kurang lebih 40 juta. Nah, ini yang lagi dinegosiasikan dengan Arsenal. Kemungkinan juga kalau ketemu negosiasinya Balogun bisa ke Inter. Karena memang dari 40 juta itu Arsenal masih minta 10 juta. Jadi masih ada selisih 10 juta. Nah, ini yang lagi dikerjakan.
Kalau menurut gua Balogun bagus ya. Kenapa? Masih muda, pemain Amerika keturunan ya. Terus juga kalau dari lihat fisiknya, dari segi permainannya ini bagus. Mungkin dia tidak akan langsung jadi pemain starter ya. Karena sekarang duet siapa? Malau ya. Malau, Marcus Thuram dan Lautaro Martinez, dan juga Balogun ini kalau memang datang kemungkinan dia bisa menurut gue cepat beradaptasi ya. Kita tunggulah apakah Balogun ini akan masuk atau Beto ya. Kalau Morata kayaknya sih udah fix, kayaknya enggak ya sahabat Bob. Kita tunggu sahabat Bob. Terus juga kemarin akhirnya Marcus Thuram mengenakan seragam bernomor 9. Artinya Lukaku sudah tidak ada lagi di dalam pikiran kita dan di dalam manajemen. Bahkan yang mengejutkan kemarin Lukaku mencoba berkomunikasi dengan Inter, meminta kembali balik ke Inter. Dan bahkan Steven Zhang, semua pelatih manajemen sudah menutup pintu rapat-rapat buat si Lukaku. Akhirnya Lukaku kemakan omongan sendiri. Ya, sekarang ternyata Massimo Allegri juga tidak lagi berminat. Dia yang berminat cuman di Juventus, cuman Allegri doang yang berminat sama si Lukaku. Dan akhirnya Lukaku di Chelsea juga tidak akan kepake, di Juventus nggak jadi diambil, Inter juga udah menutup. Jangan-jangan akhirnya bermain di Liga Pro Arab, sahabat Bob. Nah, inilah hati-hati dengan omongan. Jadi kita tunggu siapa yang akan benar-benar masuk ke Inter. Nah, sahabat Bob, ini menarik ya. Jadi Bernardo Silva, pemain Manchester City, ini playmakernya Manchester City, berusia 28 tahun, pemain Portugal, kemungkinan akan pindah ke PSG dengan dana 100 juta. Dan dampaknya akan berdampak ke timnya Inter. Bagaimana bisa berdampak? Karena kita tahu bahwa Barella ini sangat disukai oleh Pep Guardiola. Walaupun perannya berbeda. Bernardo Silva sebagai playmaker dan Barella adalah gelandang box to box yang bisa menguasai lapangan, sahabat Bob. Jadi walaupun karakter berbeda, tapi ini akan sangat menarik buat Pep Guardiola. Dan bahkan juga kalau di sini ya, menurut Tutto Mercato Web, bahkan kalau memang Bernardo Silva dibeli 100 juta sama PSG, Manchester City kemungkinan akan menawar Barella 120 juta seperti Declan Rice yang berangkat ke Arsenal. Apa ini terjadi? Apakah Inter akan tergoda? Menurut gua 120 juta itu bukan uang sedikit dengan kondisi Inter seperti ini. Apalagi Fratesi sudah masuk ke Inter. Bisa aja, walaupun kemarin kita tahu Barella ini udah diangkat sebagai wakil kapten, tapi who knows? Kita tunggu aja sahabat Bob. Tapi kita berharap semoga Barella tetap stay. Walaupun godaan uang ini sangat menarik. Apalagi bermain di Liga Inggris. Wow. Kita lihat aja nanti sahabat Bob. Apa Barella, apa Inter tergoda dengan hal seperti ini. Terus juga kalau kita berbicara kalau kita berbicara sedikit tentang Federico Di Marco yang kemarin sudah berlatih, dia bilang begini, Marcus Thuram dan David Fratesi akan memberi kami banyak musim depan ya. Fratesi dia sudah kenal, bermain di timnas, dan juga umurnya ya beda-beda 2-3 tahun ya. Jadi menurut gua ini akan bagus. Dia bilang begini, mereka berdua adalah pemain yang bisa memberi kami banyak hal untuk Fratesi dan Marcus Thuram. Terus tentang kembali berlatih setelah sekian hari, ada baiknya untuk kembali ke rumah. Dan saya telah bermain untuk Inter selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun saya beruntung memiliki tim yang telah membantu saya menyesuaikan diri di sini. Sejak saya kembali dari Verona, saya berusaha untuk menjadi lebih penting dalam grup setiap musim. Bermain untuk Inter itu sangat berarti. Klub kami dan para penggemar pantas dihormati di seluruh dunia. Pemain memperlakukan seolah-olah mereka benar-benar tiba saat mereka bergabung. Musim lalu Di Marco mengatakan bahwa ini adalah musim yang hebat terlepas dari liga. Kami menangkan 2 trofi. Semoga sahabat Bob, Di Marco juga bisa memberikan kontribusi yang lebih di musim ini. Kita tunggu aja.
Terus nih sedikit dari Barella juga mengomentari tentang Pratesi. Pratesi adalah pemain hebat dan dia juga pernah sering bermain di timnas dan ini akan menjadi kekuatan lebih buat Inter. Saya telah mengikutinya di Sassuolo. Kami berbicara dan saya memujinya. Saya yakin dia akan memberikan kita bantuan yang besar. Inter datang lebih dulu. Kami akan mencoba untuk terus melakukan apa yang telah kami lakukan selama bertahun-tahun. Saya selalu merasakan keinginan untuk menang. Untuk membangun tim dengan apapun yang saya bisa. Apakah itu dengan gol, assist, dan penampilan. Kembali ke pelatihan, Barella mengakui agak aneh kembali ke sini dan tidak melihat beberapa rekan tim yang berada di sini bersama saya selama 4 tahun terakhir. Semoga tetap bertahan ya Barella, jangan kemana-mana ya. Terus habis Barella, sekarang Arab Saudi menggoda Lautaro Martinez dengan gaji 60 juta per musim atau 240 juta euro per 4 tahun bersih. Gila ya, ini benar-benar kita sekarang godaan-godaan dari Arab nih luar biasa. Dan menurut gua kalau seseorang yang tidak udah pengen bermain di level tertinggi, mereka akan ke sana. Apalagi berbicara duit. Nah, apa Lautaro tergoda? Atau Inter juga tergoda? Kita lihat sahabat Bob. Tapi menurut gua dengan ban kapten di lengan dia dan kita tahu kesetiaan dia selama ini, menurut gua dia tidak akan mau ke Arab. Kalau dia mau ke Arab ya ini sangat mengejutkan. Seperti yang terjadi Lukaku yang cinta Inter ternyata pengen membelot dan akhirnya sekarang tidak memiliki klub. Ya walaupun memiliki klub Chelsea, tetapi Chelsea juga sudah menutup pintu buat Lukaku. Semoga Lautaro Martinez, Barella kita berharap dia bertahan walaupun godaan nih luar biasa dan kita tunggulah sahabat Bob. Nah, Inter kemarin juga dapat cuan lagi ya dari pemain Darian Miles ya, ini sudah dibeli Young Boys sekitar 2 juta euro dan Inter akhirnya mendapat duit kembali. Ini luar biasa, bursa transfer kali ini Inter benar-benar mendapatkan uang dan hanya mengeluarkan uang tidak begitu banyak. Pratesi pinjam dulu, Thuram gratis, Bisek cuma 7 juta. Jadi ini adalah bursa transfer yang smart banget buat Inter. Terus Agome juga dipinjamkan kembali ke Liga Prancis dan kita berharap dia juga bisa kembali gacor dan benar-benar musim depan bisa membantu Inter di tim senior. Karena menurut gua si Agome ini bagus loh. Tapi ya kita nggak tahu ya, yang namanya pemain-pemain muda ini kan perlu membangkitkan kepercayaan diri, dapat jam bermain. Tapi kita tunggulah seperti apa pemain-pemain muda ini sahabat Bob. Terus juga Inter juga sekarang juga selain mengincar De Gea, Inter juga lagi mencoba kalau Keylor Navas ya, ini juga bebas transfer dan Inter lagi mencari beberapa alternatif untuk kiper. Kalau misal Sommer bisa masuk, terus juga Trubin bisa masuk, ya kemungkinan ya Inter akhirnya bisa tenang sahabat Bob. Kita tunggu sahabat Bob pemain-pemain yang akan masuk, pemain-pemain yang akan keluar, karena ya ini menurut gua godaan-godaan dari Arab nih sangat luar biasa ya. Kita lihatlah bagaimana Brozo aja tergoda ke sana, SMS aja bisa tergoda ke sana, apa mungkin juga si Toro tergoda ke sana. Tapi ya kita nggak bisa berbicara di sepak bola ini, tidak ada yang tidak mungkin ya. Kita tunggu aja seperti apa gebrakan-gebrakan Inter di bursa transfer ini. Terus pramusim Inter akan lanjut ke Jepang dan dutanya adalah Nagatomo ya, mantan pemain Inter. Kita harap semoga yang terbaik buat Inter dan kita tetap semangat mendukung, apalagi kita tunggu update-update yang terbaik dan operasi senyap opa membuat kita happy sahabat Bob. Yang penting tetap semangat dan menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.